أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا، وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد. Kita mulai aja Pak Ustadz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan beribu nikmat, di antara nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pengajian mingguan jamaah Inha Group yang pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Nur Hasan Abdullah LC dengan tema 4 hal penerang hati. Ahad malam Senin 26 Safar 1443 Hijriah bertepatan dengan 3 Oktober 2021. Salawat salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pertama. Sesi tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Hasan Abdullah. Apa Ustadz? Mic-nya Pak Ustadz belum di ya. Ya. Sudah? Ya, sudah. Ya. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sayyadatul mukarramin yang kita hormati segenap para pimpinan kita, khusus kepada Ibu Hajah Irmawati selaku founder dari NRA Tour and Travel and Holding Company, Bapak Haji Andi Bakhtiar, dan segenap jajaran para direksi maupun karyawan NRA, juga segenap para jamaah haji maupun jamaah umrah NRA Tour and Travel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kajian kita adalah kajian tentang bagaimana kita menjaga hati kita agar senantiasa dalam kesucian. Bagaimana agar hati kita senantiasa berada dalam cahaya-cahaya Allah, sehingga hati kita senantiasa terpaut kepada Allah. Ilmu-ilmu Allah akan senantiasa turun ke dalam dada-dada kita, sehingga secara otomatis kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, sahabat Al-Jalil yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa ada 4 hal yang bisa menerangi hati kita. Arba'atun min nuril qalb. Ada 4 hal yang dapat menerangi hati kita, yang menjadikan hati kita senantiasa bercahaya, senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama adalah batnun ja'i'un min hadr. Batnun ja'i'un, perut yang kosong,
perut yang lapar, min hadrin, karena kehati-hatian. Apa yang dimaksud di sini? Bahwasanya yang dimaksud dalam konteks di sini adalah orang yang senantiasa mengosongkan perutnya. Tentunya adalah bukan karena kelaparan, tapi karena memperbanyak puasa sunnah. Siapa saja orang-orang yang senantiasa melaksanakan puasa sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga hatinya, jaga perasaannya, jaga pikirannya dari hal-hal yang tidak baik. Dan dijadikan kehidupannya mudah untuk melakukan kebaikan. Peka terhadap hal-hal yang tidak baik. Sehingga dia betul-betul punya filter dalam kehidupan. Makanya para sholihin, para mutasawwifin, para ulama-ulama kita, para aulia-aulia kita terdahulu, membiasakan perjalanan rohani mereka adalah diawali dengan berpuasa sunnah, dengan memperbanyak puasa sunnah. Karena puasa sunnah itu akan membuka mata batin kita. Pada saat kita dalam kondisi lemah fisik, maka yang menjadi kuat nanti adalah rohani kita. Sebaliknya kalau kita menguatkan fisik kita, maka yang lemah adalah rohani kita. Maka tidak akan bertemu antara orang yang banyak makan, jarang berpuasa, dengan kekuatan rohani. Artinya apa? Orang-orang yang mempunyai kekuatan rohani pasti adalah orang-orang yang senantiasa banyak berpuasa, banyak meninggalkan makan. Ya. Karena apa? Karena menginginkan satu hal yang lebih penting dalam kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan bagi rohani. Bahkan para nabi sendiri ketika mereka akan mendapatkan wahyu, diangkat sebagai seorang nabi atau seorang rasul, mereka diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana dilakukan oleh para nabi-nabi termasuk juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, maka penting di sini saya utarakan betapa pentingnya kita memulai kehidupan kita kalau kita ingin dijaga hati kita, dijaga pikiran kita, dijaga kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sering-seringlah berpuasa sunnah. Ya, kalaulah kita belum bisa berpuasa sebagaimana puasanya orang-orang terdahulu, ya minimal puasa-puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah kita praktekkan dalam seharian kita. Sebagai contoh adalah puasa Senin Kamis, ada puasa Yaumul Bid, ada puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Nanti pada puncaknya kita bisa menggabungkan puasa-puasa sunnah itu, maka sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kalau digabungkan dalam satu tahun lebih banyak berpuasanya ketimbang tidak berpuasa. Itu pula yang dilakukan oleh para sahabat dan dilanjutkan oleh para sholihin, para aulia. Ya. Mereka membiasakan mengosongkan perut. Karena apa? Karena ingin meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mic-nya Pak Ustadz di unmute lagi boleh Pak Ustadz? Ya, belum kedengaran Pak Ustadz. Ya. Ya, udah ya? Ya, sudah. Jadi yang kedua, yang pertama tadi adalah banyak puasa sunnah, yang kedua adalah wasuhbatus sholih. Jadi kita harus banyak bermusahabah dengan orang-orang saleh. Bermusahabah artinya apa? Banyak mendekat dengan orang-orang saleh. Banyak bergaul dengan orang-orang saleh. Banyak bercengkrama dengan orang-orang saleh. Sehingga lingkup kita adalah lingkup orang-orang saleh. Rasulullah SAW pernah membuat sebuah perumpamaan bahwa teman-teman yang baik itu, teman-teman yang soleh itu laksana penjual minyak wangi. Dimanapun kita, kalau datang ke mall ataupun datang ke tempat-tempat di mana banyak orang menjual minyak wangi, pasti kalaupun kita tidak membeli, kita lewat saja, kita akan disemprot. Nanti kalau kita dekat dengan tukang minyak wangi, pasti kita akan kebauan wangi. Maka begitu juga kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh.
Apalagi bukan hanya sekedar bergaul, kita senantiasa bermulazamah kepada mereka. Belajar ilmu kepada para ulama. Belajar ilmu kepada orang-orang yang dikategorikan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ilmu-ilmu mereka tanpa kita sadari perlahan-lahan akan kita bisa serap. Ya, jangankan itu ya. Kita sering datang ke majelis ilmu saja atau kita bersahabat dengan orang soleh saja, walaupun kita mungkin belum sempat untuk belajar dari mereka, maka nama kita sudah harum. Wah, dia mah temannya orang-orang soleh. Ya. Wah, si fulan mah biasa ngobrolnya sama orang soleh. Maka tanpa kita sadari kadang-kadang ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar itu menjadi sebuah pandangan dalam hidup kita. Yang akhirnya itu sangat mempengaruhi paradigma atau pola pikir kita, pola hidup kita, sehingga akhirnya kehidupan kita senantiasa berada dalam rel yang benar. Kalau boleh saya analogikan, bagaimana kalau kita dekat dengan orang-orang saleh, bermusahabah dengan orang-orang saleh seperti kita naik kereta. Naik kereta walaupun kita di gerbong itu sebenarnya kan tidak punya mesin, yang punya mesin itu lokomotif. Tapi kalau kita nyantel, ya kita itu ibaratnya gerbong, kita nyantel ke lokomotif, maka kemanapun yang namanya lokomotif itu berjalan, kita akan terbawa. Maka begitu juga kalau kita senantiasa dekat dengan orang-orang saleh, apalagi dengan para ulama, insya Allah kemanapun hidup kita akan terbimbing. Ya. Jangankan kita orang-orang yang berpendidikan, orang-orang tua kita dulu adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak ngerti baca, tidak ngerti tulis. Tapi kenapa? Kenapa mereka hidupnya lurus? Kenapa mereka jujur dalam hidup? Dan mereka berhasil mendidik anak-anaknya. Sampai anak-anaknya banyak yang sukses. Walaupun dia tidak pernah sempat makan bangku sekolah, tapi anaknya bisa sampai sekolah tinggi, sampai doktor, bahkan sampai ada yang menjadi tokoh besar. Itu tidak lepas karena mereka adalah orang-orang yang mencintai para sholihin, mencintai para ulama. Ya. Makanya ada satu ungkapan dari baginda Rasulullah SAW, kun aliman, jadilah kalian orang yang berilmu, au muta'alliman, kalau tidak berilmu paling tidak jadi orang yang suka mencari ilmu atau belajar ilmu. Ya. Au samian, kalau belum mampu jadi orang berilmu, belum mampu orang yang menuntut ilmu, jadilah orang yang suka mendengar. Ya, mendengar tausiah, mendengar pengajian-pengajian, mendengar perkataan-perkataan orang. Kalaupun tidak bisa ketiga-tiga yang kita lakukan, au muhibban, paling tidak kita menjadi orang yang mencintai ahli ilmu, mencintai para ulama, mencintai orang-orang yang sedang belajar. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang wala takun khamisat patah. Ya, ini yang sering saya sampaikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak menjadi orang berilmu, tidak menjadi orang yang belajar ilmu, tidak mencintai orang yang berilmu, tidak juga suka mendengar orang yang punya ilmu. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang tidak. Menjadi orang yang tidak punya status dalam kebaikan. Oleh sebab itu, salah satu syarat juga menuntut ilmu adalah suhbatul ustad. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka kita harus bermusahabah dengan orang-orang soleh, para asatid, para guru, para kiai. Ya. Akhilan tanalal ilma illa bisittah, sa'umbi ka an tafsiliha bibayan dzaka wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatil ustad wa tulus zaman. Salah satu di antara 6 syarat kita menuntut ilmu adalah kita bermusahabah dengan para guru, para orang-orang saleh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, hal yang bisa menjadikan hati kita senantiasa dalam penerangan Allah, dalam cahaya Allah adalah hifdzu al-dzunub al-madiyah. Kita mengingat atau menghafal dosa-dosa kita di masa lalu. Maksudnya apa? Selalu mengingat. Kenapa? Kalau orang selalu mengingat dosanya di masa lalu, maka dia akan senantiasa berupaya untuk menjadi lebih baik dan tidak menjadi orang yang angkuh, sombong, tidak menjadi orang yang merasa paling suci, paling bersih, paling hebat dan seterusnya. Ya. Sebaliknya kalau orang merasa suci, akhirnya dia apa? Ingin dimuliakan. Ya, dia ingin ditinggikan derajatnya oleh manusia. Maka sering-seringlah untuk mengingat dosa-dosa kita, bahwa kita adalah orang yang paling banyak dosa. Dengan kali kita mengingat kita sering berdosa ataupun pernah melakukan dosa di masa lalu, maka kita akan berbanyak istighfar.
Dan istighfar itu adalah salah satu obat hati. Ya. Istighfar itu adalah salah satu penerang hati, pembersih hati. Dari apa? Dari karat-karat dosa. Orang kalau sudah sering beristighfar, maka dia akan dekat. Ya, terputus sambungnya Pak Ustadz. Ya, Ya. kita ya sudah nyambung lagi ya. Ya, baik. Jadi yang ketiga adalah hifdzul dzunub al-madiyah. Kita selalu mengingat dosa-dosa kita ya di masa yang lalu agar supaya kita senantiasa ingin dibersihkan oleh Allah dengan cara bersikap istighfar maupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu manfaatnya tentunya seperti yang sering kita dengar dari para guru-guru kita, bahwasanya dengan kita sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, man lazama al-istighfar ja'alallahu likulli hammin faraja wa likulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita dari segala kesusahan. Wa likulli hammin faraja. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ini hilang-hilangan terus ini sinyalnya nih. Mohon maaf. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan rasa kegalauan dalam hidup kita. Wa likulli dhikin fakhraja, dan Allah akan keluarkan kita dari berikan kita jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan itu adalah nikmat yang paling besar, rizki yang paling nikmat ya di antara rizki-rizki yang kita. Yang kemudian syarat ataupun cara yang keempat, kalau kita ingin dibersihkan hati kita, dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya Allah agar senantiasa hati kita bersih, atau wa qasrul amal. Apa itu qasrul amal? Qasrul amal itu adalah jangan terlalu banyak berhayal, terlalu banyak hayalan. Ingat bahwasanya orang yang terlalu banyak hayal, maka dia akan cenderung kepada hubbud dunya. Ya, wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kata sama kala Rasulullah SAW. Cinta kepada dunia itu adalah sumbernya segala kerusakan, sumbernya segala bentuk kesalahan. Kenapa banyak orang melakukan kesalahan? Karena terlalu cintanya kepada dunia. Ya, cintanya kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada istri, cinta kepada orang-orang yang dikagumi. Sehingga akhirnya dia tidak lagi melihat kebaikan. Ya. Tapi banyak orang yang akhirnya membenarkan karena cinta, bukan mencintai karena kebenaran. Ya, saya ulangi sekali lagi, banyak orang mencintai seseorang ya, sampai akhirnya dia membenarkan apa yang dikatakannya. Bukan sebaliknya. Harusnya seseorang itu kalau mencintai ke orang lain atas dasar karena orang itu adalah orang yang senantiasa berjalan pada kebenaran. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Masya Allah banyak gangguan ini. Sekali lagi, jadi kalau orang sudah cinta kepada dunia, maka Videonya Pak Ustadz masih belum tampil. Ya. Ustadz Nur Hasan masih mengalami gangguan sinyal. Kita tunggu coba. mohon maaf ini. Ya. Ya, sudah Pak Ustadz. Sinyalnya jelek betul ini. Ya Allah. Sudah nyambung lagi, Mas Reza? Sudah Pak Ustadz. Ya, jadi yang terakhir adalah waqasrul amal. Kalau kita ingin dijaga hati kita, ya, kalau kita ingin dijaga hati kita, dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengurangi hayalan-hayalan kita, mengurangi apa yang menjadi keinginan-keinginan kita.
mengurangi apa yang menjadi dorongan hawa nafsu kita. Karena itulah yang nantinya akan mengarahkan kita pada hal-hal yang tidak baik. Itulah 4 hal yang kita upayakan agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, membersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Saya rasa itu saja barangkali Mas Reza sebagai pendahuluan ya. Barangkali bisa kita lanjutkan dengan forum tanya jawab karena mengingat ini sinyalnya lagi jelek di sini. Mohon maaf. Ya. Sinyalnya lagi putus-putus ini. Lagi Ya. hujan nggak Ustaz di sana? Ya hujan. Di sini kalau hujan udah rusak isunya. Iya, masih bawa kalau gangguan hujan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustaz Merasan atas tausiahnya. Baik, langsung saja kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jamaah bila ada yang bertanya bisa bertanya langsung atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Pertanyaan bisa juga di luar tema pada malam hari ini. Kalau hati gelisah itu ada doa khususnya nggak ya Pak Ustaz? Atau zikir apa gitu ya yang bisa buat hati tenang? Kenapa? Iya, kalau untuk membuat hati tenang kan ada doa khusus atau Iya, salah satu. Ya. Ya, salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW agar hati kita senantiasa terpaut kepada Allah kan sebetulnya kunci biar supaya kita dekat Allah sholli ala Muhammad. Ini banyak sekali nih gangguannya. Hilang-hilangan terus ini. Ya. Mohon maaf Mas Reza ini. Aduh luar biasa malam hari ini gangguan ini. Jadi kalau hati tenang itu kan ada kuncinya adalah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Ketika kita dekat kepada Allah, mengingat Allah, karena tanda bahwasanya Allah sedang ingat kita, kita ingat kepada Allah. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar senantiasa kita ingat kepada Allah sehingga akhirnya membawa ketenangan dalam hati kita adalah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, berikan aku kemudahan. Untuk apa? A'inna, tolong berikan aku kemudahan untuk ala dzikrika, mengingatmu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika, dan dalam mensyukuri nikmat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Jadi itu yang senantiasa kita mohon kepada Allah, khususnya ba'da sholat. Ya. Biasanya sebelum kita membaca tasbih, tahlil, dan takbir itu, ya, kita diawali dengan membaca doa itu, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kalau kita sudah senantiasa mengingat Allah, berarti kita adalah termasuk orang yang selalu diingat oleh Allah. Ya. Siapa yang ingin mengetahui bahwasanya kondisinya bagaimana hatinya dengan Allah, yaitu dapat dilihat sejauh mana kita sering melakukan zikir, ya, baik itu dengan membaca Al-Quran, baik itu dengan membaca sholawat, baik itu membaca istighfar dan kalimat-kalimat thayyibah. Siapapun yang dalam kondisi seperti itu berarti Allah sedang mengingat dia. Subhanallah. Ada kalanya kita dalam satu kondisi senang membaca istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Saat itu sebetulnya Allah lagi sedang mengingat kita. Wahai fulan, dosamu aku ampuni, dosamu aku ampuni, dosamu. Subhanallah. Ketika kita sedang mengingat Allah dengan melalui baca Al-Quran, sesungguhnya Allah sedang mengajak kita bicara. Makanya kalau orang sedang membaca Al-Quran, akan hilang itu segala hal-hal yang menjadi kegalauan dalam hidup. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu untuk menjadi obat. Obat dalam tanda kutip, obat lahir dan obat batin. Obat jasmani dan obat rohani. Syifa di situ artinya apa? Obat yang tidak punya efek, ya. Kalau dawa itu masih ada efek, tapi kalau udah syifa, ya.
Baik, terputus kembali sambungan kita dengan Ustaz Nur Hasan. Kita coba semua. Ya, suaranya banyak banget gangguan ya. ini Mas. Baik. Putus lagi. Ya, ini ada pertanyaan juga dari Allahu Akbar. Ya. ya, ada pertanyaan juga dari Ibu Ines Hana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya, bila saya tidak kuat berpuasa sunnah, bagaimana nih Pak Ustadz? Kan tadi salah satunya adalah untuk penenang hati itu dengan berpuasa sunnah juga Pak Ustadz ya. Tapi nggak kuat nih, gimana nih? Ya. Baik. Sebetulnya puasa itu tidak ada istilah orang tidak kuat ya. Kalau dia masih dalam kondisi sehat. Jadi sebetulnya kalau dia tidak menguatkan diri, buktinya sebetulnya orang dalam keadaan sakit pun sebetulnya dianjurkan kita berpuasa. Contohnya orang yang ingin melakukan operasi, pasti dia disuruh untuk berpuasa. Ya. Bahkan orang yang sakit malah dianjurkan untuk banyak berpuasa. Ya, kecuali mungkin karena umur yang sudah terlalu sepuh ya. Kadang-kadang orang sudah tidak betul-betul mampu. Maka kalau kita lihat di dalam perintah kita berpuasa, kan di situ ayat ini lanjutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Allahumma shalli ala sallam. Jadi ada kalau seandainya memang ada seorang itu tidak mampu karena memang kondisi yang sudah sangat lemah, sebetulnya ada solusinya dengan memperbanyak bersedekah, dengan banyak infak ya. Itu adalah salah satu cara ya. Kalau memang dia sudah betul-betul tidak mampu. Tapi sebetulnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perintah, tentunya di situ untuk kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Bahkan Rasulullah menganjurkan kalau kita tidak mampu karena sakit itu disuruh kita untuk memperbanyak puasa, karena puasa itu justru untuk menjadikan kita sehat lahir, sehat jasmani, sehat rohani. Itu kuncinya sebetulnya. Jadi tidak ada alasan sebetulnya orang itu tidak mampu berpuasa, walaupun memang ada di antara mereka yang memang betul-betul tidak mampu berpuasa. Tapi kalau secara normal sebetulnya semua orang pasti mampu berpuasa asalkan dia biasa. Bahkan saya punya seorang guru yang tiap hari dia berpuasa, kecuali di hari-hari yang dimakruh. Luar biasa, fisiknya sangat sehat. Dan yang lebih hebat lagi adalah dia senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang tidak kebanyakan orang punya. Artinya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang senantiasa tidak pernah habis. Kenapa? Karena hatinya dibersihkan oleh Allah. Ketika hati seseorang bersih, artinya ilmu Allah akan turun ke dalam. Ya, dengan demikian insya Allah kita akan senantiasa banyak mendapatkan pencahayaan dari Allah, artinya penerangan dan hidayah. Dan bagi orang-orang yang lagi tadi, kalau seandainya dengan alasan dia tidak mau berpuasa, maka perbanyaklah bersedekah. Ya, perbanyaklah untuk berbagi. Itu juga adalah salah satu jalan bagaimana kita bisa menguatkan hati kita. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, dawu mardakum bisadaqah. Obatilah hati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Yang tentunya yang dimaksud di sini bukan hanya sakit secara fisik, tapi juga yang hatinya atau batinnya kurang sehat, maka juga dengan bersedekah. Ya. Tapi kalau saya anjurkan, kalau belum mampu berpuasa, maka upayakan. Ya. Niatkan betul-betul. Sebetulnya orang yang tidak mampu berpuasa itu karena kurang niat. Buktinya orang yang sakit saja masih bisa berpuasa. Karena apa? Karena dia yakin, karena dia ada motivasi untuk sehat. Ya. Ada motivasi untuk sehat, sehingga akhirnya ketika dia akan dioperasi, walaupun dalam
Ya, silakan Pak Ustadz. Lagi jelek banget ini sinyalnya nih di sini. Baik. Tadi sampai yang sakit gimana Pak Ustadz? Ada lanjutannya atau gimana? Iya. Sekali lagi, jadi bagi orang yang sakit memang dianjurkan mengganti puasanya kalau dalam puasa wajib gitu ya, adalah dengan membayar fidyah. Bayar fidyah bagi orang yang sudah tua atau sudah pikun ya, tentunya kan mereka tidak lagi mempunyai kewajiban, tapi dengan memperbanyak sedekah. Ya, artinya kalau kita memang sudah sulit sekali untuk melakukan, maka perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah berbagi, perbanyaklah dengan apapun yang kita bisa berikan sekemampuan kita. Tapi anjuran saya sebetulnya kalau kita masih cuma hanya sakit biasa atau karena alasan kita berat ya, itu sebetulnya bukan alasan untuk tidak melaksanakan puasa sunnah. Sebetulnya karena kurang motivasi saja. Kita harus menguatkan motivasi kita dalam diri agar kita bisa melaksanakan itu. Kenapa? Karena kalau orang sudah biasa berpuasa satu hari, ya insya Allah untuk berikutnya mudah. Yang berat itu kan awalnya. Seperti yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kalau orang-orang yang tidak biasa berpuasa sunnah, maka di hari pertama, kedua, atau hari-hari awal, dia akan mengalami hal yang luar biasa ya. Bahkan tidak sedikit yang semaput ya. Sampai setengah pingsan. Tapi kalau sudah hari berikutnya, insya Allah. Kira begitu. Alhamdulillah. Selanjutnya ada pertanyaan dari akun sosial media Facebook atas nama Ferdi nih Pak Ustadz. Iya, oke. Ketika saya mendengarkan Al-Quran atau membacanya, saya tidak terpengaruh dengan mendengarkannya. Jadi, hatinya itu tidak tergerak dan tidak khusyuk nih Pak Ustadz kalau membaca atau mendengarkan Al-Quran. Tapi berbeda ketika saya mendengarkan nasyid. Saya merasa tersentuh sekali. Bagaimana solusinya nih Pak Ustadz? Ya baik. Ya unik ya sebetulnya, ada satu hal keunikan ya. Nasyid itu kan sebetulnya nasihat-nasihat juga ya. Kalimat-kalimatnya itu nasihat. Sedangkan Al-Quran itu bukan hanya nasihat, tapi berbagai macam ilmu. Kenapa orang tidak bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran? Yang pertama adalah karena tidak membiasakan. Karena tidak membiasakan membaca Al-Quran. Bagaimana biar upaya kita membaca Al-Quran itu nikmatnya? Yang pertama adalah kita baca itu sesuai dengan tajwidnya, kemudian sesuai dengan makharijul hurufnya. Kemudian kita sering mendengarkan bacaan-bacaan yang baik, para qori-qori yang baik gitu. Maka lama-kelamaan akan terasah hati kita. Bayangkan kalau seandainya mendengarkan nasyid saja bisa tersentuh, masa Al-Quran tidak tersentuh? Kan itu satu hal yang ironis. Padahal nasyid-nasyid itu adalah nasihat-nasihat yang diambil dari kadang-kadang dari Al-Quran, ya kadang-kadang diambil juga dari hadis. Ya, mungkin kalau nasyid itu kita bisa paham. Mungkin yang kedua adalah karena kita tidak paham Al-Quran. Ya, sebetulnya Al-Quran itu orang yang tidak paham saja bisa, harusnya logikanya Al-Quran itu siapapun yang mendengarnya harusnya tertarik. Seperti kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia adalah orang yang sangat benci kepada Islam, benci kepada Rasulullah. Begitu mendengar Al-Quran langsung menangis dan masuk Islam. Termasuk kalau kita lihat di media sosial, banyak sekarang orang-orang barat diperdengarkan Al-Quran, dia merasa tenang. Bayangkan orang yang tidak ngerti Al-Quran, tidak pernah kenal itu Al-Quran, tidak ngerti apa itu bacaan Al-Quran, kok bisa menarik? Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita sebagai orang Muslim justru malah tidak merasa tertarik? Apa yang salah? Mungkin ada kerusakan dalam hati kita. Bisa juga karena kita tidak membiasakan. Disinilah makanya pentingnya kita belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar ilmu, kemudian setelah Al-Quran, kemudian setelah dia bisa membaca Al-Quran, dia mengajarkan. Maka artinya jangan puas dengan Al-Quran itu hanya sekedar membaca atau menghatamkan atau sekedar menghafalkan, tapi bagaimana Al-Quran itu kita pahami huruf per huruf, ayat per ayat, kemudian surat per surat, sampai akhirnya setiap kita membaca Al-Quran seakan-akan kita sedang membaca sebuah alur cerita. Ya, kalau kita membaca sebuah novel saja ataupun sebuah buku cerita saja kita bisa merasakan kenikmatannya. Kenapa ketika kita membaca Al-Quran kita tidak bisa merasakan? Ya, makanya yang bisa kita yang kemungkinan yang terjadi itu adalah kenapa kita ketika mendengar nasyid
kita bisa nangis, bisa terbawa, sedang Al-Quran tidak. Bisa jadi karena kita belum mendalami Al-Quran, artinya kita belum bisa membaca Al-Quran dengan cara yang baik. Yang kedua, mungkin kita bisa membaca Al-Quran tapi kita tidak memahami dengan baik. Tapi yang saya lebih cenderung bahwasanya kenapa kita tidak bisa merasakan kenikmatan Al-Quran, bisa jadi karena kita belum sepenuhnya mencintai Al-Quran, belum membiasakan dalam keseharian kita membaca Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu adalah salah satu zikir terbaik di antara cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa man arada ayyukallimallah falyaqra'il Qur'an. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Ya, betapa indahnya kita berdialog pada Allah Al-Qur'an, melalui Al-Qur'an. Artinya kalau orang sedang berdialog dengan orang yang dicintai saja asyik sampai lupa waktu, kenapa ketika kita baca Al-Quran kita tidak merasakan keasikan? Berarti ada yang salah dengan diri kita. Ya, tentunya yang barangkali kita bisa lakukan, kita sholat taubat, ya. Kemudian ketika kita baca Al-Quran kita sholat taubat, sholat hajat, baru kemudian kita minta kepada Allah biar supaya Allah berikan di dalam hati kita kecintaan kepada Al-Quran sebagaimana yang kita sering baca dalam doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Dan gitu. Allahumma dzakirna, ya Allah ingatkan aku minhuma nasina, dari apa-apa yang aku lupa. Ya. Wa 'allimna minhuma jahilna, dan ajarkan apa yang aku tidak ketahui. Warzuqna tilawatahu. Nah, di akhir doa ini warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah aku karunia untuk senantiasa bisa membaca Al-Quran ana al-laili, sepanjang hari, wa atrafan nahar, dan di sebagian malam hari. Subhanallah. Jadi kalau kita sudah jadikan baca Al-Quran itu sebagai zikiran kita, insya Allah dimanapun kita berada, kita akan selalu rindu untuk baca Al-Quran. Kita jauh akan lebih tersentuh di membaca Al-Quran ketimbang kita mendengarkan suara-suara yang lain. Kira-kira gitu Mas Reza. Allah a'lam. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Agus nih, Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Di luar tema nih Pak Ustadz sepertinya. Ya, pertanyaan. Mengapa dalam Al-Quran kisah Nabi Musa dan Fir'aun dan para tukang sihirnya diulang sekurangnya 3 kali? Itu pada surat Al-A'raf ayat 104 sampai 122, surat Toha ayat 56 sampai 70, dan Asy-Syu'ara ayat 30 sampai 48. Apakah arti penting kisah itu sampai diulang beberapa surat, Ustaz? Ya. Baik. Ya, berkenaan dengan yang sering kita dengar istilah pengulangan dalam Al-Quran. Baik itu pengulangan ayat maupun pengulangan kisah. Sebetulnya di dalam Al-Quran itu tidak ada pengulangan. Ya. Tidak ada pengulangan. Seperti contohnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu sampai 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Itu sebetulnya bukan pengulangan, tapi itu pengingatan ataupun pentakkidan, penegasan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kembali. Seperti kalau kita nonton sebuah iklan, ya. Iklan itu tidak sekali, pasti diulang dalam sehari berapa kali biar supaya betul-betul teringat lagi kita. Oh iya, kemarin ada kisah. Ya. Kadang-kadang orang suka lupa. Maka cara Allah Subhanahu wa taala diingatkan lagi kita. Ya, jadi bukan pengulangan sebatas pengulangan, tapi mengingatkan kita pada sebuah kisah tentang perjalanan Nabi Musa dan para penyihir. Ya. Artinya apa? Bahwasanya sehebat apapun manusia dengan kekuatan ilmunya, itu tidak ada apa-apanya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tidak punya apa-apa. Dia hanya punya Allah. Nabi Musa adalah orang yang berhadapan dengan banyak musuh. Dia berhadapan dengan Fir'aun, dia berhadapan dengan Qarun, Dia berhadapan dengan Haman. Dia itu bukan orang sembarangan. Ya. Ada yang diberikan kelebihan harta, diberikan kelebihan ilmu, diberikan kelebihan jabatan. Itu kan luar biasa. Tapi semua bahkan berhadapan dengan para penyihir yang semuanya akhirnya bisa dikalahkan. Yang mengalahkan sebetulnya bukan Nabi Musa, tapi yang mengalahkan adalah ketauhidan beliau. Terbukti ketika Nabi Musa alaihissalam
dikejar-kejar oleh Fir'aun, Nabi Musa hanya bertawakal kepada Allah, hanya ngikutin apa skenario Allah. Ini mengingatkan kita bahwasanya dalam kehidupan kita selalu sering dihadapkan dengan orang-orang yang kadang-kadang kita rasanya tidak mungkin untuk bisa menghadapi. Tapi ingat bahwasanya Nabi Musa alaihissalam dengan keyakinannya kepada Allah, dengan kecintaannya kepada Allah, dengan kedekatannya kepada Allah, bisa menyelesaikan segala urusan sebesar apa. Ya, karena memang Nabi Musa adalah dikenal dengan Nabi yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dalam kisah masa ketika beliau masih muda, ya, bagaimana ketika beliau memukul orang langsung mati, itu kan dikenalkan bahwasanya. Namun ternyata Nabi Musa dengan kekuatan fisiknya, dia tidak mengandalkan itu, tapi dia lebih mengandalkan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam setiap menghadapi masalah bukan kekuatan fisiknya yang diandalkan, tapi apa? Kekuatan keyakinannya kepada Allah. Dia senantiasa berdialog kepada Allah. Nah, ini jadi kata kuncinya adalah Nabi Musa adalah orang yang paling sering berdialog kepada Allah secara langsung, sehingga akhirnya dia dikenal dengan kalimullah, digelari dengan orang yang senantiasa bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Bani Israel itu adalah kaum yang cerdas, kaum yang pintar ngomong, ya, pintar berdialog, pintar berlogika, pintar ngelas, ya. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan senjata kepada Nabi Musa, itu Nabi Musa bisa punya akses langsung untuk berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ini juga menggambarkan bahwasanya kenapa Allah mengingatkan perjalanan Nabi Musa dengan para penyihir. Artinya sehebat apapun kejahatan itu pasti akan sirna. Ya, Nabi Musa sendiri, para penyihir itu bukan penyihir sembarangan, penyihir yang terbaik saat itu yang didatangkan oleh Fir'aun untuk menghadapi Nabi Musa. Tapi semuanya kalah. Nah, pertanyaannya kenapa Fir'aun harus mengambil para penyihir? Kan Fir'aun juga orang hebat. Apakah Nabi Musa tidak mampu? Karena tahu, Fir'aun sendiri tahu bahwasanya Nabi Musa itu bukan orang sembarangan. Ya. Nabi Musa itu bukan orang sembarangan. Itulah yang menjadikan dia ketakutan. Beberapa kasusnya seperti yang dari isi ayat, ada Rasulullah Nabi Musa alaihissalam diberikan 9 mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mukjizat itu dirasakan oleh bangsa Mesir saat itu, termasuk Fir'aun, seperti darah, ya, air sungai Nil berubah menjadi darah, kemudian ada kodok, ada serangga dan sebagainya. Itu yang menjadikan ketakutan. Ya. Tidak ada solusinya bagi Fir'aun, dan itu dia tahu bahwa awalnya adalah Fir'aun dari Nabi Musa alaihissalam. Maka keberadaan Nabi Musa ini membuat dia selalu kesal. Ya. Tapi di satu sisi lain Fir'aun juga nggak mau malu gitu, karena seandainya dia kalah menghadapi Musa, makanya dia cari orang-orang yang hebat, para penyihir. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata para penyihir pun kalah. Ya, kenapa? Penyihirnya beriman. Kalau seandainya penyihir yang hebat-hebat itu mengakui tentang kehebatan Nabi Musa, bahwasanya itu adalah kekuatan dari Allah, maka ini menjadi suatu pengingat bagi Fir'aun, ya, bahwasanya Fir'aun itu bukan Tuhan. Itu yang menjadikan akhirnya Fir'aun menjadi sangat marah kepada para penyihir, dan kemudian para penyihir itu dibunuh. Ya, artinya inilah Al-Quran, betapa indahnya uslubul Quran, bahwa ketika kita belajar Al-Quran, sebetulnya bukan pengulangan, tetapi penegasan, ya, setelah penegasan. Ya, kenapa? Dengan kita selalu diingatkan, maka kita akan senantiasa berkaca kepada peristiwa itu. Oh, dulu ada peristiwa ini. Ya. Makanya Al-Quran kalau kita buka isinya itu 2/3 adalah kisah. Ya, 2/3 isi Al-Quran adalah berbentuk kisah, sedangkan sisanya itu adalah hukum dan yang lainnya. Ini mengingatkan bahwasanya betapa kisah di dalam Al-Quran tentang kehidupan para nabi dan para kaumnya itu agar menjadikan kaca perbandingan bagi kita sekalian, karena pada hakikatnya kehidupan kita itu akan terus berputar, ya. Roda putaran itu akan terus bergilir, ya. Jadi yang berubah itu adalah aktornya, sedangkan peristiwanya akan terus berulang.
Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Terus akan berputar. Ya. Ya, kalau dulu ada Fir'aun setelah ketika berhadapan dengan Nabi Musa, kemudian di zaman Rasulullah itu ada Abu Jahal, dan nabi-nabi sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Seperti Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Jadi selalu ada. Hanya aktornya yang berbeda. Tapi jalan kehidupannya itu akan berulang dan berulang. Maka kita pun begitu. Di dalam kita menghadapi kehidupan, sebetulnya kan kehidupan kita akan berulang. Ya, cuma masalahnya ketika terjadi perputaran itu, apakah kita semakin menambah kedekatan kita kepada Allah atau masih berjalan pada tempat yang sama. Ketika diuji oleh Allah masih mengeluh lagi. Ketika diuji oleh Allah masih mengeluh. Akhirnya kita berjalan. Atau justru dengan perputaran itu kita ingat, oh dulu saya pernah mengalami. Udah, sekarang menghadapi dengan penuh keikhlasan, penuh ketawaduan, tawakalan kepada Allah. Maka orang-orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa pandai mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang telah Allah Subhanahu wa taala paparkan di dalam. Kira-kira gitu maksudnya. Allah a'lam. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya ada pertanyaan dari akun sosial media Facebook lagi, Pak Ustadz, atas nama Ibu Riana Sulardi Putri. Silakan. Ada dua pertanyaan ya Pak Ustadz. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz. Puasa sunnah apa saja yang paling utama dan harus kita prioritaskan untuk dikerjakan? Yang kedua, apa keutamaan dan manfaat puasa dalam kehidupan dunia dan akhirat nantinya? Baik ya. Jadi di antara puasa-puasa yang dianjurkan adalah puasa-puasa yang paling tidak di dalam seminggu itu kita lakukan adalah puasa Senin Kamis. Kenapa puasa Senin? Karena Rasulullah SAW di hari itu dilahirkan. Artinya kita ngikutin Rasulullah SAW. Kemudian kenapa kita dianjurkan berpuasa di hari Kamis? Karena puasa hari Kamis itu adalah khususnya di sore hari menjelang maghrib, itulah diangkatnya amal kita. Dan betapa indahnya kalau orang yang sedang berpuasa, amal catatannya diangkat di dalam keadaan puasa, maka puasa itu menjadi saring, menjadi penyaring dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga yang terangkat adalah yang baik-baik saja. Allah misalnya, maaf terganggu lagi. Jadi kalau kita sering berpuasa, maka betapa indahnya setiap saat. Ya. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa setiap manusia itu ada catatan-catatan harian, ada catatan mingguan, ada catatan tahunan. Catatan harian kita ya akan diangkat oleh Allah itu 2 kali dalam sehari. Di pagi hari itu menjelang fajar, ya. Kemudian di sore hari menjelang maghrib. Kemudian catatan mingguan itu pada setiap sore hari pada saat menjelang maghrib di hari Kamis. Ya. Ya, catatan tahunan itu di setiap malam malam Id. Maka waktu-waktu itulah kita berusaha ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat catatan-catatan kita untuk diletakkan di lauhul mahfuz, kita harus upayakan dalam keadaan puasa. Kenapa? Ketika kita diangkat amalan kita baik dalam keseharian maupun dalam mingguan kita ataupun dalam tahunan kita dalam keadaan berpuasa. Sehingga yang naik ke atas itu hanya yang baik-baik. Sementara yang jelek-jeleknya akan tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diangkat. Itu salah satu manfaat kalau kita senantiasa berpuasa sunnah. Adapun puasa-puasa sunnah itu banyak sekali sebetulnya jenis. Ya, salah satu yang Rasulullah SAW katakan, khairus siyam siyami Daud. Kalau kita memang sudah membiasakan kita berpuasa, puasa sunnah, baik itu puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa di bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, ya, ataupun Syura, di bulan Syura itu ada, di bulan Dzulhijjah itu ada Yaum Tarwiyah, ada Yaum Arafah ya tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian di bulan Muharram ada namanya hari Tasu'a dan Asyura tanggal 9 dan 10. Juga ada puasa-puasa sunnah lainnya seperti puasa Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, 15 di pertengahan tahun. Bahkan juga ada yang puasa
seperti di hari-hari sunnah yang di bulan Rajab dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Yang intinya sebetulnya ketika Rasulullah menyebutkan disunahkan di bulan, di hari ini, di hari ini, di hari ini, di hari ini, yang kemudian dilengkapi dengan khairus siyam siyami Daud. Jadi kalau digabungkan antara puasa-puasa sunnah yang lain dengan puasa siyami Daud, maka seakan-akan puasa hari-hari kita itu lebih banyak berpuasa. Ya, ditambah lagi dengan kalimat Rasulullah itu sumu tasihu, dikunci dengan kata banyaklah oleh kalian berpuasa, niscaya kalian akan sehat. Jadi itu bukan konteksnya, bukan hanya puasa wajib, tapi lebih kepada puasa sunnah. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan kita untuk perbanyak puasa sunnah dalam rangka untuk menjadikan diri kita sehat-sehat jasmani dan rohani. Nah, kemudian apa fungsinya ketika kita nanti di hari akhirat? Wah, fungsinya tentunya salah satu pintu surga ada yang namanya Babur Royan. Babur Royan itu adalah satu pintu surga yang hanya bisa dimasuki oleh para pecinta-pecinta puasa. Ya, jadi banyak nanti pintu-pintunya. Salah satu kalau neraka itu pintunya ada 7, maka surga itu pintunya ada 8. Nanti ada pintu sodako, ada pintu puasa, ada pintu yang mulai sholat sunnah dan sebagainya. Nah, maka bagi orang-orang yang mencintai puasa dan dia sangat gemar berpuasa sunnah, maka nanti akan dipanggil oleh pintu itu, yaitu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Dikhususkan gerbang untuk memasukinya adalah orang-orang yang mencintai puasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah melalui surganya, memasuki surganya melalui salah satu pintu itu. Amin ya rabbal. Kira-kira itu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ruhu Trisno yang Balikpapan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana cara agar kita merasakan kenikmatan dalam membaca Al-Quran sehingga terhindar dari rasa malas dan tidak ingin segera mengakhiri bacaan Al-Quran? Ya. Baik. Bagaimana supaya kita terhindar dari rasa malas baca Al-Quran? Tadi makanya dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran itu kan berwudu dahulu. Karena kita akan berdialog kepada Allah, maka dianjurkan kita membaca Al-Quran. Sebagian malah kan ketika menafsirkan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang dalam keadaan suci. Ada sebagian ulama, pendapat ulama mengatakan haram kita menyentuh Al-Quran kalau kita tidak punya wudu. Walaupun sebagian yang mengatakan makruh kita menyentuh Al-Quran kalau kita tidak berwudu. Makanya sebagian pendapat mengatakan orang yang baca Al-Quran tanpa wudu nilainya setiap hurufnya itu hanya 1. Tapi orang yang dalam keadaan wudu setiap hurufnya dibaca maka nilainya 10. Jadi 10 kali lipat. Nah, oleh sebab itu kalau kita ingin memulai baca Al-Quran dengan serius dan kita bisa menikmati bacaan itu, mulailah dengan berwudu. Kemudian setelah kita berwudu, kita lakukan sholat hajat. Ya, sholat hajat untuk apa? Ataupun sholat hajat, sholat mutlak ya. Jadi sholat sunnah mutlak, tujuannya apa? Taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar supaya hati kita didekatkan terlebih dahulu oleh Allah. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini terputus dulu ini. Biar hati kita didekatkan terlebih dahulu kepada Allah, baru kita bisa berdialog kepada Allah. Ya, tentunya ketika kita berdialog kepada manusia saja kita dianjurkan, apalagi orang yang mohon maaf kita berhadapan dengan orang-orang besar. Ya. Malu kalau kita tidak berbersih dulu, berapi-rapi dahulu. Ini kadang-kadang banyak orang ketika membaca Al-Quran tidak punya adab. Maksudnya tidak punya adab, ya semaunya. Karena pakaiannya asal-asalan. Lihat bagaimana Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Ya, putus sambungan kita dengan Ustadz Nur Hasan ya. Imam Malik saja ketika ingin tulis ya wudu dulu ganti pakaian yang baik ya. Apalagi kita ingin berdialog kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya kita awali dengan adab lahiriah kita dulu, berwudu, syukur-syukur kita mandi dulu. Kalau memang itu kita lakukan setelah sholat, sebelum sholat kita
mandi dulu, berwangi-wangi dulu. Sehingga akhirnya kita betul-betul bisa merasakan kondisi bagaimana kenikmatan kita di dalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, sepertinya terputus sambungan kita dengan Ustadz Nur Hasan. Kita coba sambungkan kembali koneksinya. Ya. Allah, mulai hilang ini. Ya. Iya. Jadi banyak banget gangguan ini ya. Ya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau kita ingin bisa menikmati bacaan Al-Quran, maka kita harus mengkondisikan diri kita. Ada secara lahiriah dulu. Ya. Ada lahirnya apa? Kita tadi mempersiapkan kondisi badan kita dalam keadaan fit. Ya, kita mandi dulu, kita berwangi-wangi dengan pakaian yang nyaman. Ya. Sehingga pada saat kita membaca Al-Quran, betul-betul kita dalam kondisi betul-betul dalam keadaan nyaman, senyaman-nyaman. Dan kita harus punya target ya. Ketika kita baca Al-Quran itu kita harus punya target. Dalam berapa hari kita bisa menamatkan Al-Quran? Dalam berapa hari kita membaca sejuz? Syukur-syukur kalau orang yang sudah punya target, minimal dalam 3 hari dia bisa menyelesaikan. Baik, terputus kembali sambungan kita dengan Ustadz Nur Hasan. Masih gangguan sinyal karena kebetulan di tempat Ustadz kita sedang ada hujan, mungkin terganggu sinyal koneksinya. Ya, mic-nya belum di-unmute nih Pak Ustadz. Jadi kalau kita ingin berasa menikmat dengan bacaan, kita targetkan berapa hari kita bisa menamatkan bacaan kita. Dan tips yang saya ketika kita menikmati bacaan dan kita tidak merasakan lelah, itu pada saat kita melaksanakan salat malam. Pada saat kita salat malam, kita membaca Al-Quran. Bagaimana? Apakah dengan cara menghafal? Tidak harus dengan menghafal. Pegang Al-Quran itu, ataupun kita sekarang banyak alat itu ya, seperti leher yang bisa kita baca, kita buka di situ. Kalau kita membacanya dalam keadaan kita melaksanakan sholat malam, itu luar biasa. 1 juz itu tidak terasa. 1 juz itu tidak terasa lama. Kenapa? Karena kita sedang dalam keadaan 2 dialog yang kita lakukan. Dialog waktu sholat dan dialog baca Al-Quran waktu sholat. Maka itulah senikmat kita baca Al-Quran. Apalagi didukung dengan kondisi malam hari yang hening, kemudian juga apalagi kalau seandainya rumah kita kebetulan agak terbuka, subhanallah, nikmatnya luar biasa. Maka itulah cara kita untuk menterapi bagaimana kita mencintai Al-Quran. Sebab kadang-kadang masalah yang timbul juga ketika kita sedang baca Al-Quran dalam keadaan duduk, kadang-kadang timbul rasa ngantuk. Ya. Maka dengan cara kita berdiri, itu jauh akan bisa kita antisipasi perasaan ngantuk dan bosan. Cobalah tips ini mungkin bisa kita laksanakan. Di samping itu juga tadi saya telah sampaikan bahwasanya awali bacaan Al-Quran itu dengan memulai sholat sunnah. Artinya kalau kita sudah mulai dengan sholat sunnah, insya Allah akan
Allahu Akbar. Ya. Kalau kita sudah memulai dengan sering membaca Al-Quran dengan sholat sunnah, insya Allah akan sangat mudah kita membiasakan baca Quran itu dengan penuh kenikmatan dan penuh kesyahduan. Walaupun kita tidak memahami arti, syukur-syukur kita bisa memahami maknanya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Satu pertanyaan terakhir nih Ustadz. Silakan. Dari Pak Agus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah sama adabnya berdialog dengan Allah dengan menggunakan Al-Quran yang full bahasa Arab, Al-Quran dengan terjemahan, dan Al-Quran yang ada di HP atau komputer? Gimana? Ya. Apakah sama adabnya berdialog dengan Allah dengan menggunakan Al-Quran yang full bahasa Arab, Al-Quran terjemahan, dan Al-Quran yang kita baca dari HP atau komputer? Ini apakah kenikmatannya juga sama nih Pak Ustadz? Ya sebetulnya sama saja ya. Yang intinya kan yang kita sedang baca itu adalah mushaf. Ya memang karena Al-Quran yang aslinya itu kan ada di Lauhil Mahfuz. Ya. Jadi sebetulnya Al-Quran yang kita pegang ataupun yang kita dapati di dalam HP-HP kita itu sebetulnya tidak ada bedanya. Yang penting kan bagaimana kita bisa menikmati kebersamaan Al-Quran. Ya. Apalagi kalau seandainya kita sudah mencintai waktu-waktu kosong kita isi dengan Al-Quran, itu sebuah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kalau kita sudah terbiasa punya target dalam kesehari, ada banyak orang yang mengatakan one day one juice, itu kan sebuah target sebetulnya. Ya walaupun awalnya berat, tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah akan menjadi hal yang sangat ringan. Allah bisa karena biasa. Makanya Quran pun begitu sebetulnya. Kalau Quran itu sudah menjadi teman dalam kehidupan kita, nanti dia akan menjadi teman dalam kubur kita dan menjadi pemberi syafaat nanti kelak dia yaumil qiyamah. Asalkan Quran itu sudah menjadi hal yang kita cintai, bukan malah sebaliknya. Takhadhu hadzal Quran mahjura, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan banyak orang yang menjadikan Quran ini satu hal yang tidak disenangi, dibenci. Ya. Jadi padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Quran itu sebagai teman, ya. Khairu jalisin fi zamani kitab. Sebaik-baik teman dimanapun adalah Alkitab. Kitab yang termasuk adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu, sumber dari segala sumber ketenangan dan zikir yang terbaik, ya. Ya, jadi kayak mohon maaf tidak ada gangguan lagi. Jadi artinya bagaimana kita menjadikan waktu-waktu kosong kita itu dengan membaca Al-Quran, atau kita jadikan itu bersama kita dengan bersama Al-Quran. Ya Allah, ya Rabbana. Banyak banget gangguan ini. Ya, kira-kira gitu Mas Reza. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih nih Pak Ustadz atas tausiah dan pencerahannya. Kita sudah tinggal bersama-sama tausiah yang disampaikan Pak Ustadz, juga bisa lanjutkan dengan diskusi bersama. Semoga apa yang disampaikan pada pengajian malam hari ini membawa berkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir sebelum kita tutup pengajian ini, kita baca doa bersama-sama yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Nur Hasan. Hafadz Ustadz. Baik. Mari Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, kita tutup pengajian kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi ada manfaatnya, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi penyemangat di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, walakal hamdi Allah ya maulana ya mahbub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa shifaa sudurina ala ahammina wa dhahaba husnina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ya akramal akramin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hikmah wa qina bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya pada malam ini. Juga Bapak Ibu jemaah sekalian yang sudah hadir mengikuti pengajian mingguan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita bisa bergabung kembali di pengajian yang sama di hari Sabtu minggu depan. Terakhir sebelum kita tutup, sama-sama kita beristighfar 3 kali. Amin. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lagi terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan tausiahnya dan juga Bapak Ibu jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.